Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pelopor adalah 1. Yang berjalan terdahulu, yang berjalan di depan, tentang perarakan dan sebagainya. 2. Perintis jalan, pembuka jalan, pionir. 3. Pasukan perintis yang terdepan, gerak pembaharuan tanpa memperhitungkan risiko yang mungkin dialami. Merujuk arti kata pelopor dalam KBBI tersebut di atas, kami akan menyampaikan kesaksian tentang 2 sastrawan pelopor dunia sastra di Lampung. Yang pertama, Assarouddin Malik Zulkarnain Khalik, lahir di Jakarta 15 November 1956. Merupakan sastrawan Lampung yang memulai karirnya di pertengahan tahun 1970-an. Teman-teman dekat mengenalnya dengan sebutan satu wajah tiga nama, karena ia terkadang memakai nama Assarouddin MZ atau AM Zulkarnain CH atau Amzuh. Zul, begitu dia biasa dipanggil, merupakan putra asli daerah Lampung. Ayahnya, Azzadi Abdul Khalik Sahib, lahir di Menggala pada 1921 dan ibunya Inci Siti Juwaiyah lahir di Teluk Betung 1935. Kakeknya bernama Wan Abdurrahman. Pada dekade 1975-an, Zul sudah menekuni dunia tulis-menulis. Bakatnya mulai terasah sejak duduk di bangku SMP dengan menulis di majalah dinding sekolah. Zul banyak membaca karya-karya sastrawan terkemuka Indonesia seperti Chairil Anwar, W.S. Rendra, Iwan Simatupang, juga Asmaraman Kopingho. Bahkan, buku Di Bawah Bendera Revolusi Bung Karno selesai dibacanya. Semangat menulisnya makin menggelora setelah karyanya berjudul Nomor 289 untuk 5 menit menjadi karya yang pertama dimuat media, yaitu di Harian Pelita pada terbitan 20 Oktober 1978. Sejak itu, karya-karya Zul berupa puisi, cerpen, cerita anak, esai, dan artikel budaya lainnya banyak dimuat di berbagai media daerah dan nasional seperti Lampung Pos, Radar Lampung, Trans Sumatera, Sumatera Pos, Lampung Express, Waspada Medan, kemudian Koran Pelita, Suara Karya, Sinar Harapan, Simponi, Swadesi, Minggu Merdeka, Berita Buana, Mutiara, Harmonis, Majalah Detektif Romantika, Senang, Humor, Bobo, Harisma, Variasi, dan Nova. Zul begitu mengidolakan Chairil Anwar hingga tingkah lakunya cenderung bohemian. Namun Zul seorang yang cerdas dan visioner. Ia memiliki kepedulian yang begitu besar terhadap lingkungan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan kenegaraan dalam kesehariannya. Hal ini yang mendasari karya-karyanya, terutama cerpen, menjadi kontekstual dengan gaya bahasa yang cenderung sarkastis dengan isi yang satiris. Tahun 1975 sampai 1980, Zul pernah tercatat sebagai anggota Sanggar Ragam Budaya di bawah pimpinan MZ Simatupang, seorang seniman dari Jakarta, dan terlibat dalam beberapa pementasan teater seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Buya Hamka, dan beberapa naskah karya MZ Simatupang seperti Hari Semakin Senja, Midra, sebuah drama kolosal, Pemuda Dimakan Sumpah, dan Kerikil. Zul merupakan penggagas berdirinya Sanggar Cakrawala Ide Anak Muda, disingkat CIA, tahun 1980
yang bergiat di bidang sastra, namun sempat beberapa kali melakukan pementasan teater yang naskahnya ditulis Jul, yaitu Selembar Koran Bekas dan Kita Cuma Fotokopi. Spiritnya yang paling membekas di CIA adalah kita bersaudara, ke dalam bangun membangun dan keluar bela membela. Perhatian Jul pada dunia teater di Lampung diantaranya dapat dilihat pada tulisannya berjudul Mengintip Kegiatan Teater Remaja di Lampung Sudah Ada Walau Tertatih-tatih, dimuat Koran Pelita 10 November 1978. Pada dekade 80-an, karya anggota CIA berupa puisi, cerpen maupun artikel budaya mulai menghiasi lembaran koran daerah dan nasional. Hingga tahun 1984 terbit antologi puisi bersama 4 penyair Lampung di bawah judul Nyanyian Tanah Putih yang memuat karya Asaroeddin MZ, Isbedistian ZS, Ahmad Rih, dan Saiful Irba Tanpaka sebagai antologi puisi bersama yang pertama dari para penyair Lampung periode tahun 1980-an yang menjadi tonggak sejarah. Jelang tahun 1990, Jul membuat statement yang mengejutkan bahwa menulis puisi baginya seperti memencet odol kosong, dan sejak itu Jul lebih memilih menulis cerpen dengan gaya humor satirnya. Jul merupakan sastrawan produktif di masanya. Terakhir, cerpennya berjudul As-3 diterbitkan Koran Lampung Pos edisi 9 Maret 2003. Setelah itu, ia lebih banyak vakum dengan jargonnya, "Saya bukan siapa-siapa dan tidak ingin menjadi siapa-siapa." Beberapa catatan dalam karir kesastrawanan Jul adalah kumpulan cerpen Semanda, puisinya yang berjudul Selamat Pagi Pancasila memenangkan lomba cipta dan baca puisi yang diselenggarakan oleh BP7 Provinsi Lampung pada tahun 1985, tampil membacakan cerpen-cerpen humor karyanya sendiri di Taman Budaya Lampung pada 1993. Selain itu, ia juga pernah menjuarai lomba baca puisi tingkat SMA yang dilaksanakan Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tahun 1991. Menjadi pemenang kedua lomba baca cerpen menyambut Disnatalis ke-16 dan wisuda sarjana 3 STKIP Muhammadiyah Kota Bumi, Lampung Utara. Jul merupakan seorang di antara tim penggagas dan pendiri Dewan Kesenian Lampung. Di samping pernah menjabat sebagai bendahara dan Dewan Pembina Dewan Kesenian Lampung. Pada acara Festival Krakatau tahun 2005, Jul menjadi penulis naskah cerita Pangeran Liman Sakti, sekaligus sebagai narator dalam pergelaran Sendratari Gajah di Dermaga 3 Pelabuhan Bakau Hueni. Menyampaikan pidato refleksi pada acara Panggung Penyair Indonesia di Taman Budaya Lampung pada 18 Juni 2005 dan lain-lain. Menikah dengan Nur Aini Zubir pada 9 November 1980 dan dikaruniai anak 1. Nur Fiza Bahrani ST, 2. Cindar Fitri Ramlah Eskom, dan 3. Akomodin Muhammad Julzila SH. Sejak menikah di tahun 1980 sampai dengan tahun 1983, Jul menghidupi keluarganya dengan menulis. Baru pada Oktober 1983, Jul menerima SK sebagai PNS. Sementara istrinya telah lebih dulu sebagai PNS pada Maret 1982. Asaroddin Malik Zulkarnain CH atau AM Zulkarnain CH atau Amzuh kini telah tiada. Beliau wafat pada tanggal 17 Oktober 2017
meninggalkan goresan sejarah kesastrawanannya sebagai seorang sastrawan pelopor di bumi Lampung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal ibadahnya, serta mendapatkan tempat yang lapang di sisinya. Al-Fatihah. Amin.